Halo, selamat pagi, Sobat Sena Garden. Ketemu lagi ya kita, di hari Kamis. Hari Kamis tanggal 28 September 2023. Nah, teman-teman, semoga, teman-teman semua, sobat-sobat semua, Sobat Stena Garden selalu diberikan kesehatan, berlimpah rezeki, dan semoga tanaman aglonemanya tumbuh dengan subur, teman-teman. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kondisi tanaman aglonema saya di musim kemarau panjang ini. Perawatan apa saja yang dilakukan, ya kan? Perawatan apa saja yang dilakukan, perbedaannya perawatan pada saat musim penghujan. Ya, teman-teman, sekarang saya mau sharing nih. Sejak 3 bulan, 4 bulan yang lalu, kita ini di sini, di Bekasi ya, di Bekasi, itu sampai sekarang itu belum pernah turun hujan, teman-teman. Tidak pernah turun hujan, eee, satu kali pun di sini. Jadi, kondisi cuacanya itu sangat panas. Kondisi cuacanya sangat panas. Kondisi udaranya itu panas sekali, eee, untungnya ini di kebun saya ini sudah menggunakan, paranet, sudah, eee, tidak kena sinar matahari langsung, dan saya juga walaupun kecil mempunyai, kebun atau taman aglonema sendiri. Sehingga saya menjadi lebih, confident, lebih tenang ya, lebih tenang untuk melakukan perawatan aglonema, dan kalaupun ditinggal pun tidak, begitu was-was dengan kondisi tanaman aglonema saya. Oke, sekarang saya membahas, kandang saya ya. Kandang saya ini, mohon maaf, saya agak batuk teman-teman. Kandang saya ini hanya berukuran ke samping itu 6, ke depan itu mungkin juga 6 atau 7 ya ke depan. Jadi ini hanya sekitar 36 meter persegi. Kandang yang sangat kecil ya, kandang yang tidak seperti teman-teman yang lain yang mempunyai luasan lebih banyak daripada saya. Tapi ini saya rasa sudah cukup untuk saya apa menyalurkan hobi saya terhadap tanaman-tanaman aglonema saya. Nah, dengan kondisi luasan segini, saya ada di lantai 2, saya menggunakan paranet. Paranet itu cuma satu lapis dan tidak menggunakan, plastik UV. Saya tidak menggunakan plastik UV, paranetnya satu lapis, dan, ketebalannya itu 65% untuk ininya. Sehingga, saya, eee, sudah cukup merasa tenang karena tanaman saya tidak langsung terkena sinar matahari. Nah, saya di ruangan yang sebesar ini saya cuma menggunakan tambahan satu kipas angin yang hidup cuma dari jam 10 siang sampai dengan nanti sore. Karena apa? Karena supaya, eee, dengan kondisi tanaman yang sangat cuaca yang sangat panas ini, tanaman saya itu tetap mendapatkan udara yang, bergerak, udara yang, berganti, minimal berganti ya teman-teman. Kenapa? Karena, eee, tanaman aglonema itu membutuhkan, sirkulasi udara yang baik teman-teman. Membutuhkan sirkulasi udara yang baik dan juga membutuhkan sinar matahari yang cukup, bukan berlebihan, dan, kalau bisa sinar mataharinya itu merata. Misalnya ya, kalau pagi kena, sore juga kena. Jadi nanti pertumbuhannya itu tidak miring. Kalau cuma
cahayanya itu dari satu arah, itu biasanya nanti, daunnya itu miring ya, miring mengarah ke sumber cahaya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, bagaimana perawatan di musim, kemarau panas ini dan, musim hujan? Perbedaannya seperti apa? Kalau di musim kemarau, seperti sekarang saat ini, saya melakukan, beberapa hal. Oh ya, yang perlu diketahui, saya medianya itu tidak ada yang dasarannya menggunakan pasir malang, terus, tidak ada yang saya kasih tatakan untuk perendaman, pot. Jadi ini kebutuhan air dari tanaman aglonema ini murni murni dari apa, saya melakukan penyiraman ya teman-teman, murni dari saya melakukan penyiraman. Kapan saya melakukan penyiraman? Nah, ini yang menjadi, perhatian kita. Yang menjadi perhatian kita kalau kita melakukan penyiraman di musim kemarau, tentunya yang pertama, kita sesuaikan dengan jenis media tanam kita. Apakah media tanam kita itu sifatnya menyimpan air, atau media kita itu sifatnya tidak menyimpan air. Nah, kalau di tempat saya ini, saya kasih beberapa komponen komponen untuk, media saya supaya bisa menyimpan air tetapi tidak terlalu lama. Saya menambahkan, kokopit, sedikit dan juga saya menggunakan, eee, humus daun bambu. Di mana humus daun bambu ini kita sudah sangat tahu ini sangat bagus dari kebutuhan-kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Sifat yang menyimpan air tidak terlalu banyak ini kenapa? Kenapa saya itu tidak seringkalinya itu tidak mengganti media pada saat musim panas maupun musim dingin. Karena banyak, tokoh aglonema itu menyarankan supaya mengganti media di musim panas dan, musim hujan ya. Itu idealnya seperti itu teman-teman. Tetapi kalau saya, dengan menggunakan media yang sama, mungkin ini karena saya, kepraktisan saja ya, karena saya sifatnya hobi, saya tidak full, 100% di aglonema, jadi saya lebih, mengandalkan kepraktisan saja, tidak bergonta-ganti media di musim hujan dan di musim, kemarau. Cuma memang yang membedakan, saya harus lebih memperhatikan untuk proses penyiramannya. Proses penyiraman di musim hujan dan proses penyiraman di musim kemarau memang, berbeda. Kalau di musim hujan kemarin, di video-video saya selalu bilang penyiraman itu saya seminggu cuma 2 kali. Baik habis kena hujan maupun tidak, hanya 2 kali, yaitu di hari Jumat malam dan di hari Selasa malam. Itu kalau saya menyiram tanaman aglonema di musim hujan. Tetapi berbeda halnya dengan saat ini, menyiram aglonema di musim panas yang suhunya di tempat saya ini saya kemarin sempat cek itu sampai 37 derajat Celcius. Ini panas sekali teman-teman. Ini udaranya sangat panas sehingga kebutuhan akan air di tanaman kita itu lebih banyak. Jadi saya melakukan penyiraman untuk, aglonema di musim panas ini, saya melakukan penyiraman, 2 hari sekali teman-teman. Penyiraman ngocor itu 2 hari sekali dengan media saya, di mana media saya itu tidak banyak menyimpan air. Jadi 2 hari itu, media saya itu sudah, memang, eee, harus disiram karena saya cek itu tidak ada air yang, menggenang dan, cenderung media saya itu lebih ke mengering. Sehingga saya
2 hari sekali harus melakukan penyiraman. Nah, ini teman-teman yang menjadi kunci itu adalah media. Kalau media teman-teman itu menyimpan air di musim kemarau ini, ya teman-teman menyesuaikan, bisa 3 hari sekali, bisa 4 hari sekali, disesuaikan dengan media. Kalau media saya di musim kemarau ini 2 hari sekali, saya harus melakukan penyiraman. Kalau tidak, nanti bisa berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Nanti pertumbuhannya tidak stabil, daunnya itu tidak stabil, kalau sampai saya telat melakukan penyiraman. Dan untuk di daun, saya itu setiap hari melakukan misting untuk saat ini. Jadi kita basahin, kecil-kecil daunnya supaya kelembabannya itu terjaga daunnya. Karena teman-teman, aglonema itu adalah, tanaman yang hampir keseluruhan komponennya itu terdiri dari air. Kebutuhan akan airnya itu tanaman itu sangat besar, tetapi bukan air yang menggenang ya teman-teman, air yang berganti. Kalau nanti air yang menggenang, itu bisa menyebabkan busuk akar. Kecuali kalau di, eee, dasar ini kita kasih pasir malang, itu mau dikasih tatakan air itu juga nggak masalah. Karena kenapa kalau dikasih pasir malang itu mau dikasih air yang menggenang tidak masalah, karena yang tergenang itu adalah pasir malangnya teman-teman, yang tergenang itu pasir malangnya, sedangkan media tanamnya itu tidak tergenang. Kalau media tanamnya yang tergenang, itu akan menyebabkan kebusukan, tetapi kalau pasir malangnya yang tergenang, itu tidak masalah, justru malah itu akan memberikan, kondisi kelembaban yang bagus untuk tanaman kalau dengan dasarnya kita kasih pasir malang. Tetapi kalau tanpa kasih pasir malang, jangan direndam teman-teman, itu akan membusuk, ya. Patokannya melakukan perendaman itu di bawahnya harus dikasih pasir malang, itu teman-teman. Nah, eee, kondisi masing-masing tanaman pun berbeda-beda. Ada tanaman yang dia itu senang dengan kelembaban yang, lebih dan juga ada yang, tidak. Karena ada beberapa jenis tanaman saya itu, apa namanya, penguapannya itu berbeda-beda. Nah, antara daun yang kecil dengan daun yang besar tentu saja itu penguapannya berbeda, teman-teman. Penguapannya berbeda, sehingga kebutuhan akan airnya pun berbeda pula. Dan itu pula yang menyebabkan kita harus membedakan potnya, teman-teman. Pot untuk tanaman yang besar itu berbeda dengan untuk pot yang, eee, untuk tanaman kecil. Kalau untuk tanaman kecil, misalnya daun 3, daun 2, ataupun cuma bonggolan, itu kecil aja. Seperti ini misalnya, ini bonggolan dengan, daun 3. Nah, ini pun juga, apa, kita menggunakan pot yang lebih kecil. Kayak misalnya, eee, ini daunnya banyak, Crown of Siam ini daunnya banyak, kenapa potnya kecil? Karena akarnya teman-teman. Karena pada saat itu kemarin tanggal 12 September 2023, ini saya potong dengan cuma membawa akar 4. Akar 4-nya pun akar yang baru tumbuh, masih pendek-pendek, bukan akar yang panjang-panjang, sehingga saya menggunakan, pot yang kecil, semacam itu. Beda halnya dengan kalau misalnya tanamannya itu besar dan akarnya banyak, itu bisa kita menggunakan, apa namanya, pot yang besar. Nah,
Kayak tadi pagi teman-teman, saya itu melakukan pemotongan. Nih, ini adalah asri putih. Asri putih ini baru saja saya potong hari ini, tapi tidak sempat saya videokan ya. Tanggal 28 September 2023, saya melakukan pemotongan untuk angkat induk. Ini akarnya cuma akar 2 teman-teman, tadi saya sisain akar 2. Karena apa? Karena saya ambil dulu teman-teman. Karena saya ingin menyisakan ini bonggolannya dengan membawa daun pancing, sehingga saya cuma menyisakan akar 2 tadi. Mohon maaf tadi saya tidak melakukan pembuatan video karena eh, saya cuma sendirian untuk melakukan proses perekamannya. Itu tadi nggak kepikiran saya, karena libur, saya mau merawat aglonema saya, mana yang bisa saya potong, mana yang perlu digunakan penggantian media tanam dan sebagainya. Itu ya teman-teman. Kembali lagi ke perawatan di musim kemarau. Di musim kemarau ini kita seringkali eh, menemukan daun yang menguning. Saya pernah menemukan tanaman saya, tapi saya lupa untuk memvideokan. Tanaman saya itu menguning. Saya takutnya kena bakteri atau apa. Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata eh, media tanam saya itu, saya menyiramnya itu kurang. Saya kurang ngocor ya. Menyiramnya kurang ngocor sehingga yang basah itu cuma di atas. Di bawah itu tidak tidak terbasahi secara maksimal. Sehingga tanaman tersebut dehidrasi ternyata, teman-teman. Tanaman tersebut dehidrasi. Akhirnya saya waktu itu saya bongkar, saya lihat, cek akarnya bagus, semuanya putih bagus dan sebagainya, cuma media di dalamnya itu agak kering. Akhirnya ya jalan satu-satunya ya saya menggunakan pupuk organik saya taruh di air, kemudian saya rendam selama 1 hari. Direndam selama 1 hari untuk memulihkan tanaman tersebut, medianya basah secara maksimal, dan tanaman itu bisa tumbuh sehat kembali. Nah, itu teman-teman, pada saat ngecek untuk penyiraman media, itu benar-benar harus dipastikan bahwa media itu terbasahi secara maksimal. Basahnya itu keseluruhan, seluruh media itu basah, kayak gini. Nah, ini masih ada air yang tersimpan di sini. Ini menandakan bahwa ini medianya itu sudah basah secara maksimal. Ini tadi saya juga cuma menggunakan akar 2, daun segini banyak akar 2, sehingga saya harus menjaga kelembabannya, harus menjaga supaya eh, tanaman ini tidak kekurangan air. Sehingga untuk daunnya pun kita harus melakukan penyemprotan ya, supaya dia tetap basah, sehingga dia tidak menguras air yang ada di batang atau tanaman itu, teman-teman. Itu cara saya, karena saya tidak pernah melakukan sungkup ya teman-teman. Saya tidak melakukan penyungkupan karena tidak ada media atau peralatan untuk melakukan penyungkupan, sehingga saya ya jalan satu-satunya adalah membasahi apa daun ini supaya tetap lembab. Jangan sampai dia dehidrasi. Kalau dia sampai dehidrasi itu akan dia akan lebih banyak tidak sehat dan akan mati, teman-teman. Itu kalau untuk perbedaan penyiraman di musim hujan dan musim kemarau di Stena Garden, sehingga
tanaman di kami tetap tumbuh dengan, sehat walaupun media saya adalah media yang sama yang saya pakai pada saat musim hujan. Saya tidak membedakan media untuk musim hujan maupun musim kemarau karena, saya kan, sambil kerja ya, sambil apa, ada kegiatan lain sehingga tidak, mempunyai cukup waktu 100% di aglonema. Saya cuma, eee, mempunyai waktu itu di malam hari untuk melakukan perawatan aglonema, teman-teman. Mungkin itu saja kali ya yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing terkait dengan, media tanam, terkait dengan penyiraman, aglonema di musim kemarau, penyiraman aglonema di musim kemarau. Nah, kalau teman-teman penasaran, itu pupuk apa sih yang saya pakai? Saya menggunakan pupuk, buatan saya sendiri ya teman-teman, saya menggunakan pupuk buatan saya sendiri. Nah, ini teman-teman yang sering menanyakan pupuk saya, nih, saya sudah mempunyai ini teman-teman, persediaan pupuk. Nah, bagi teman-teman yang apa, mau pesan pupuk, nih, saya sudah mempunyai persediaan, pupuk organik. Ini saya sudah mempunyai persediaan pupuk organik, saya sudah panen cukup banyak, jadi tidak akan kekurangan lagi, walaupun teman-teman, meminta. Ini pupuk organik saya, fermentasi saya, dan istri saya, eee, untuk memenuhi kebutuhan permintaan teman-teman. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya, akhirnya saya melakukan dan istri saya melakukan produksi 5 kali lipat jika dibandingkan dengan, awal-awal kita produksi. Jadi teman-teman silahkan, yang mau mempunyai tanaman yang tumbuh dengan sehat, mempunyai tanaman yang bisa lebih bersifat organik, tidak menggunakan banyak kimia, bisa menggunakan pupuk organik saya ini. Ini bisa didapatkan dengan harga 25.000 dengan, botol 500 mili ya teman-teman, dengan botol 500 mili. Botol 500 mili dengan harga 25.000. Silahkan teman-teman pesan di apa, di nomor WA saya, 081 665 2226. Nah, nanti saya sematkan di, video saya untuk nomor WA saya. Oke, itu saja ya teman-teman, mungkin teman-teman, eee, bisa menggunakan pupuk organik saya. Ini pupuk organik yang terbuat dari buah-buah segar ya. Ini dari buah-buah segar dan sayur-sayuran yang kita, produksi dan fermentasi. Mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Komen yang banyak, sharing yang banyak terkait dengan, penanaman aglonema ya teman-teman. Semoga kita tetap semangat untuk beraglonema dan tanaman kita bisa tumbuh dengan subur. Terima kasih.